Dimulainya era Galacticos baru di Real Madrid. Istilah Galacticos mulai sohor pada awal 2000-an. Saat itu, Real Madrid membuat gebrakan besar dengan merekrut banyak pemain bintang, salah satunya Luis Figo, yang dibeli dari Barcelona. Setelah Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan David Beckham datang ke Bernabeu. Sebelum mereka, sudah ada nama Raul, Roberto Carlos, Fernando Hierro di skuad Real Madrid. Proyek Galacticos jilid pertama berakhir ketika para pemain kunci di atas menua, gelar juara Liga Champions 2002, menang 2-1 atas Bayer Leverkusen di final, jadi salah satu raihan pentingnya. Setelah itu, istilah Galacticos kembali menggema di penjuru Bernabeu pada periode 2013 hingga 2017. Ketika itu, Real Madrid kembali memborong banyak pemain bintang dan berada di usia emas. Cristiano Ronaldo jadi ikon utama. Lalu, ada nama Karim Benzema, James Rodriguez, Toni Kroos, hingga Gareth Bale yang melengkapi proyek besar ini. Selain itu, Real Madrid juga membeli Kaká dari AC Milan. Pada periode ini, Real Madrid juga mendatangkan Luka Modric dari Tottenham. Awalnya, Modric tak hitung sebagai bintang top level. Namun, dia kini jadi legenda besar. Era Cristiano Ronaldo sudah berakhir. Sisa kejayaan Galacticos generasi kedua masih bisa dilihat lewat keberadaan Modric dan Carvajal di skuad. Namun, Galacticos generasi ketiga kini sudah disiapkan Real Madrid. Real Madrid kini punya Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini depan. Lalu, masih ada Rodrigo dan Endrick. Di tengah, ada nama Jude Bellingham dan Fede Valverde yang sangat solid. Dan semua itu terjadi pada era satu orang yaitu Florentino Perez. Trio lini depan Real Madrid, dulu BBC, kini Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo. Real Madrid menang dengan skor 2-0 atas Atalanta pada duel UEFA Super Cup di Stadion Narodowi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, dini hari WIB. 2 gol Real Madrid dicetak Fede Valverde dan Kylian Mbappe. Mbappe dimainkan bersama Vinicius dan Rodrigo di lini depan. Ini adalah komposisi baru, di mana Carlo Ancelotti kembali memakai formasi 4-3-3. Lantas, seperti apa potensi trio baru ini? Beberapa tahun lalu, Real Madrid pernah sohor dengan trio BBC. Trio ini merujuk pada sosok Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Ini adalah salah satu trio paling berbahaya di Eropa. Real Madrid, dengan trio BBC di lini depan, bisa menyerang dengan sangat cepat dan tajam. Trio VMR, Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo, memang belum cukup teruji. Namun, jika melihat kualitas individu mereka, potensi untuk melakukan banyak hal-hal hebat di masa depan terbuka lebar. Yang tidak berubah di klub ini adalah kualitas tim. Kami memilikinya pada tahun 2014 dan kami memilikinya lagi 10 tahun kemudian, ucap pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ketika Real Madrid punya trio BBC, Carlo Ancelotti yang duduk sebagai pelatih. Kini, dengan trio VMR, lagi-lagi pria asal Italia itu yang menjadi pelatih. Dia punya kesempatan melatih trio hebat di generasi berbeda. Saya membicarakannya kemarin dengan staf yang membandingkan tim 2014. Tetapi itu membandingkan trio BBC dan VMR sangat rumit, kata Ancelotti. Carlo Ancelotti berikan lampu hijau untuk datangkan Aymeric Laporte. Real Madrid telah mengincar bala bantuan pertahanan sepanjang musim panas. Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Nacho Fernandes dan Rafa Marin, dengan pemulihan cedera David Alaba yang berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, Carlo Ancelotti hanya memiliki Antonio Rudiger dan Eder Militao sebagai bek lini depannya. Menurut AS, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan perekrutan Aymeric Laporte, yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi. Pemain internasional Spanyol, yang memenangkan UEFA Euro 2024 awal musim panas ini, telah dibahas secara internal sebagai calon perekrutan di Real Madrid musim panas ini tetapi langkah konkret belum dilakukan. Laporte di sisi lain bersedia untuk kembali ke Eropa dan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Namun, kepindahan akan sulit dilakukan karena Real Madrid tidak ingin membayar biaya transfer apapun untuk merekrut Laporte dan karena itu, pemain berusia 30 tahun itu harus mengakhiri kontraknya di Al Nassr jika ia ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, agen Laporte telah memulai pembicaraan dengan raksasa Saudi tersebut tentang kemungkinan pemutusan kontrak bersama yang akan membuat pemain tersebut kehilangan gaji senilai 48 juta euro. Namun, Al Nassr telah menutup pintu mereka, karena mereka menginvestasikan 27 juta euro untuk merekrut bek tengah tersebut.
Media Arab Saudi mengklaim bahwa niat bek tersebut telah mendorong pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, pelatih Luis Castro, dan Al Muhaidib, Presiden klub Riyadh. Masih harus dilihat apakah agennya dan Al Nassr dapat menemukan kesepakatan yang bersahabat untuk mengakhiri kontraknya yang akan membuka jalan bagi transfernya ke Real Madrid. Don Carlo tawarkan bintang top Real Madrid Rodrigo ke Man City 120 euro juta. Manchester City akan melihat salah satu pemain kunci mereka pindah ke Spanyol. Pemain yang dimaksud adalah Julian Alvarez, yang klub Manchester telah menyetujui kesepakatan senilai 95 juta euro untuk dijual ke Atletico Madrid. Beberapa detail di balik layar telah muncul terkait salah satu pemain yang saat ini berada di Madrid dan kemungkinan akan segera pindah ke Manchester. Real Madrid dan Carlo Ancelotti bisa tawarkan Rodrigo ke Manchester City setelah Julian Alvarez hengkang. Laporan terkini dari Give Me Sport mengatakan hal berikut mengenai masalah ini. Dikatakan, ada harapan yang meningkat bahwa Rodrigo akan ditawarkan ke Manchester City. Awal tahun ini, Marca juga melaporkan bahwa City dan Pep Guardiola tertarik untuk merekrut pemain sayap tersebut. Menurut Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti menawarkan bintang top Real Madrid Rodrigo ke Manchester City sebesar 120 juta euro. Namun, Fabrizio Romano kemudian mengklaim bahwa pemain tersebut tidak berminat meninggalkan klub Spanyol tersebut pada musim panas ini. Meskipun Guardiola tampaknya merupakan penggemar berat Rodrigo dan tampaknya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Alvarez. Fakta bahwa City memiliki opsi penyerang sayap seperti Savinho, Oscar Bob, Jeremy Doku, dan Jack Grealish, membuat mereka merasa bahwa potensi kepindahan bintang Real Madrid tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan The Blues bulan ini. Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United di Community Shield tanpa beberapa pemain kunci dalam skuadnya. Sebagai informasi, Julian Alvarez kemungkinan tidak akan masuk skuad City sama sekali musim ini.